Halo Halo sahabat sahabat bahasa, bahasa, selamat selamat datang datang di di Siniar Siniar Kita Kita dan dan Bahasa. Bahasa. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Vika dan Rizky yang telah menjadi pemenang pertama ya di pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini. Nah, untuk mengawali siniar kita pada episode kali ini, boleh dong perkenalkan diri kalian kepada sahabat bahasa? Oke, Oke, dari Rizky dulu kali ya baik. Mungkin perkenalannya. dari laki-laki terlebih dahulu ya. Betul, betul. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 4, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan juga saat ini saya aktif berorganisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan juga saya sebagai tutor bahasa Inggris di salah satu lembaga pendidikan nonformal. Salam kenal semuanya. Halo sahabat bahasa, salam kenal. Saya Vika Miranda Putri, mahasiswi arkeologi di Universitas Gajah Mada. Dan saat ini saya merupakan mahasiswa akhir, jadi memang fokus ke skripsi. Namun di samping itu saya juga masih aktif sebagai tutor sebaya di program salah satu programnya BIPA UGM. Dan kebetulan ya saat ini alhamdulillahnya saya diberikan amanah bersama Rizky untuk sebagai pemenang satu di pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Setelah memperkenalkan diri, kami mau tahu juga, Vika dan Rizky sebenarnya sudah tahu pemilihan Duta Bahasa dari kapan? Nah, mungkin karena tadi sudah dijawab oleh Rizky terlebih dahulu ya, mungkin kita lanjut ke Oke, Vika terlebih gantian dahulu ya nih. ini Gantian ini sistemnya. Oke, sistemnya. Benar baik. banget. Kalau saya sendiri memang sudah tahu program ini mungkin sejak 2022 kali ya. Karena kebetulan kakak tingkat dan kenalan saya di Yogyakarta banyak dari mereka yang menjadi dan berpartisipasi untuk mengikuti Duta Bahasa Yogyakarta. Namun karena saya juga ada kekurangan di khususnya bahasa Jawa Kromo ya, dan saya merasa lebih memiliki ikatan emosional dengan Kepulauan Riau. Jadi saya memilih untuk mendaftarkan diri sebagai partisipan, sebagai bagian dari Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Oh, baik. Nah, kalau mungkin dari saya mengetahui adanya kontes pemilihan Duta Bahasa Kepulauan Riau itu dari saya di bangku semester 2, yaitu pada tahun 2024. Nah, jadi pada tahun tersebut saya melihat beberapa senior saya, salah satunya itu yakni Bang Zidan Khalfani Karim, kalau sahabat bahasa tahu. Nah, Bang Zidan Khalfani Karim itu berhasil memenangkan juara 3 pada pemilihan Duta Bahasa tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau. Melihat sosok Bang Zidan yang begitu bersinar pada saat itu, saya terinspirasi untuk juga mengikuti pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun setelahnya, yakni tahun 2025. Mungkin singkatnya seperti itu. Iya, berarti sebenarnya dari kita berdua itu ya secara nggak langsung kami taunya dari kakak tingkat ya, kenalan-kenalan di kampus kan Ki. Benar, karena kakak-kakak tingkat di kampus itu sangat menginspirasi pada saat itu. Jadi kami pun Betul. juga ikut terdorong dan termotivasi untuk ikut juga Jadi seperti itu. kita juga ada dorongan untuk sama seperti mereka ya, bisa menginspirasi teman-teman yang lain, menginspirasi sahabat-sahabat bahasa di rumah khususnya, seperti itu. Benar banget. Itu kan yang kalian sampaikan tadi mendapat motivasi dari kakak tingkat, dari senior-senior kalian. Kalau motivasi dari diri sendiri, kenapa akhirnya di tahun 2025 ini kalian mengikuti pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau? Nah, mungkin karena tadi Vika yang udah menjawab, sekarang giliran saya nih yang Oke, menjawab baik. pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, mungkin kalau dari motivasi diri sendiri itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu adalah keinginan saya untuk belajar lebih lagi terkait dengan bahasa Indonesia. Sebelumnya, pada saat saya memasuki perkuliahan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Maritim Raja Ali Haji, saya memiliki persepsi bahwasanya kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris harus menggunakan bahasa Inggris secara penuh
baik itu konteksnya di kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan perkuliahan. Padahal sebenarnya kegiatan tersebut malah justru menggerus pelestarian bahasa Indonesia di kehidupan bermasyarakat di Indonesia khususnya. Karena juga saya merupakan masyarakat Indonesia dan ingin menjaga identitas bangsa kita, maka dengan salah satunya saya melihat ada sebuah wadah nih yang bisa membuat kita untuk belajar bahasa Indonesia dan cara menggunakannya lebih baik lagi, dan saya menemukan Duta Bahasa dan akhirnya masuklah ke Duta Bahasa seperti itu. Keren-keren sih. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya dorongan pribadi lebih ke menantang diri ya, untuk Waduh, mencoba hal yang baru. Dan kebetulan karena saya suka berkomunikasi dan kebetulan juga saat ini juga saya lama untuk tinggal menetap di Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang, karena waktu itu saya juga lagi magang ya. Jadi saya rasa, wah nggak salah juga sih kalau misalnya kita nyoba hal yang baru kan. Untuk menjadi duta bahasa tentu saja nanti kita dapat menjadi role model representatif dari generasi muda untuk bisa mengampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentu saja kan, benar Ki. banget Vika, karena memang di kehidupan saat ini banyak sekali generasi muda yang mencampur adukan bahasa seperti itu Oh iya ya, bahkan itu betul. miris banget seperti Itu itu. salah satu alasannya karena saya melihat sendiri banyak generasi muda khususnya anak-anak ya, anak-anak sekolah dasar, sekolah menengah, di sekitar rumah saya bahkan banyak dari mereka yang saya rasa mungkin kamus kata bahasa Indonesianya itu tidak sebanyak kita dulu ya. Karena Iya, mereka juga banyak yang mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, apalagi sekarang banyak nih kan berkembang nih bahasa anomali itu ya, seperti itulah. benar sekali. Berarti dari kalian berdua memang sudah kuat ya motivasinya untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kami juga ya mungkin sahabat bahasa juga mau mengetahui nih, suka duka pada saat kemarin mengikuti pemilihan Duta Bahasa. Masih ingat berapa lama kegiatan Santi Ajinya? Wah, itu Waduh, suka duka ya? suka duka ya. Untuk pemilihan kemarin kebetulan kami melalui 2 tipe, Kak. Jadi ada tipe daring melalui Zoom dan karantina yang luring itu kita bersama-sama ya. Benar Iya, sekali. bersama-sama mengikuti kegiatan salah satunya di BPMP, Wisma BPMP dan satu lagi di Hotel Aston. Kalau misalnya ditanya suka duka, Mungkin suka dulu kali ya. Kita awali dengan yang baik-baik terlebih dahulu ya. oh Mungkin jadi dari nanti endingnya set ending ending. gitu kah? Waduh. Oh, enggak. Oh, duka Kalau dulu. misalnya dari dukanya, Oh, baik. sebenarnya nggak terlalu banyak. Mungkin lebih ke pada waktu itu karena waktunya 5 hari dan kami juga dituntut untuk mengikuti banyak kegiatan, menampilkan banyak hal, apalagi melalui beberapa proses penilaian dari dewan juri. Jadi mungkin lebih terasa capeknya ya selama 5 hari itu dan rasanya kayak, "Kok nggak berhenti-berhenti sih hari ini, kok nggak selesai-selesai?" Gitu. Mungkin lebih ke seperti itu. Cuma kalau ditanya sukanya, mungkin kalau misalnya bisa dibilang, yang kemarin, kenangan kemarin itu mungkin nggak pengen diulang. Tapi kalau misalnya mengulangnya harus sama teman-teman Duta Bahasa 25, saya akan menjawab iya dan mau lagi. Iya banget ini ya. Iya, karena Wah, seru banget teman-teman Duta Bahasa 2025, khususnya panitianya, dewan jurinya, semuanya asik dan sangat-sangat mendukung. benar sekali. Nah, mungkin kalau dari saya mungkin kita awali dengan duka terlebih dahulu ya. Karena pada saat itu ketika pemilihan duta bahasa itu berlangsung, saya masih berada di tahap project akhir atau ujian akhir semester nih. Jadinya memang banyak sekali tugas-tugas yang masuk mulai dari dosen dan juga tugas-tugas project yang akhirnya merajalela pada saat itu. Sehingga pada saat pemilihan memang sedikit teringat gitu ya, sedikit terbebani dengan tugas-tugas tersebut, dan bahkan di sela-sela waktu itu saya masih menyempatkan diri untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut karena memang sudah merupakan tanggung jawab ya bagi mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas akhir seperti itu. Namun juga sembari mengikuti keinginan saya untuk terus belajar bahasa Indonesia di
kontes duta bahasa seperti itu. Ya, Itu mungkin terlihat ya dutanya. kesenjangannya antara mahasiswa awal dan mahasiswa akhir. Mahasiswa awal sibuk dengan ujian-ujiannya, mahasiswa akhir sibuk dengan skripsinya. Benar sekali. Penelitiannya belum selesai nih ya? Oh ya, Atau oh udah? ya, mohon maaf yang satu itu skip. Oh, skip terlebih dahulu ya. Oke, mungkin Oke. kalau dari sukanya ya, kalau misalkan dari sukanya ada dua hal menurut saya. Yang pertama itu walaupun kita jadwalnya padat banget, namun daging banget seperti itu. Oh iya, betul sekali, Benar betul. kan? Nah, materi-materi yang disampaikan mulai dari pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran budaya, hingga pembelajaran bahasa asing itu ada semua. Jadi memang lengkap dan akhirnya kami pun bisa siap dalam setidaknya berkomunikasi di depan publik seperti itu. Lalu yang kedua adalah pengalaman yang tak terhingga. Mengapa demikian? Karena dengan kami mengikuti kegiatan pemilihan duta bahasa pada saat itu, kami bisa berbaur dengan rekan-rekan yang memiliki latar belakang yang bervariasi. Oh Ada yang iya, dari betul teknik, sekali. benar banget, ada yang dari teknik, ada yang benar-benar pakem di kebudayaan, sehingga banyak sekali wawasan yang diraih seperti itu. Jadi tidak hanya kita belajar tentang bahasa, tetapi kita juga memperkaya wawasan baik itu di dunia kerja, di dunia budaya maupun di kehidupan sehari-hari seperti itu. Banyak pengalaman-pengalaman lucu, cerita-cerita yang unik gitu dari teman-teman finalis Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau 2025 kala itu. Seperti itu sih kalau dari Betul. saya. Setuju banget, Ki. Iya, boleh cerita juga kepada sahabat bahasa pada saat kemarin melaksanakan atau mengikuti Santiaji, kalian kan masing-masing diminta untuk menunjukkan minat dan bakat nih. Nah, masih ingat kan minat bakat yang ditampilkan? Boleh dok? Ya, minat bakat yang kalian tampilkan itu apa dan mengapa pada saat itu kalian memikirkan untuk menampilkan itu kepada dewan juri? Oke, mulai dari siapa dulu nih? Mulai dari siapa dulu nih kira-kira? Bebas sih, bebas. Oke, mungkin dari Rizky terlebih Oke, dahulu ya, boleh, Vika boleh, ya. boleh. Oke. Nah, kalau dari saya pribadi itu saya menampilkan minat saya dalam berbahasa Jepang. Karena pada saat sebelum saya memasuki perkuliahan, saya memiliki latar belakang jurusan bahasa dan pada saat itu saya memang mempelajari bahasa Jepang di sekolah, tepatnya di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang seperti itu. Dan karena pada saat itu saya ingin mendalami bahasa Jepang sebagai salah satu mata pelajaran yang benar-benar saya ingin dalami. Oleh karena itu saya mulai mempelajari bahasa Jepang dari situ. Mungkin awalnya itu pada tahun 2020-an sekian dan akhirnya setelah lama tidak terpakai karena saya memasuki jurusan yang sedikit berbeda yakni jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadinya bahasa Jepang saya pun sedikit demi sedikit agak tergerus seperti itu. Namun dikarenakan saya bergabung di kontes pemilihan duta bahasa pada tahun 2025 ini, saya memiliki kesempatan untuk istilahnya merecall kembali nih, mengingat kembali bahasa Jepang yang telah saya pelajari pada saat awal masuk ke jenjang SMA seperti itu. Mungkin Rizky bisa sih kalau misalnya mau nunjukin ke sahabat bahasa di rumah kayak gimana sih kemarin waktu penampilan minat bakatnya? Waduh, oke. Jadi kalau misalkan di awal penampilan minat dan bakat, saya itu tidak hanya berbahasa Jepang nih, Vika, Oke, apa tetapi tuh? juga ada berbahasa Inggris sedikit. Oh iya, jadi Tuh. memang kemampuan berbahasa asingnya Rizky ini best banget sih teman-teman sahabat bahasa. Waduh, Coba dicontohin deh Ki, masih boleh. belajar ini ya. Spill dikit-dikit deh, nggak apa-apa. Oke, mungkin sedikit kita beberkan ya kepada sahabat bahasa sekalian. Mungkin kita awali dengan perkenalan dalam berbahasa Jepang. Konnichiwa, minasan. Watashi no namae wa Rizky Tomoshimasu. Ima wa daigakusei desu. 20歳です。はい。今はルータバーサに参加するために、なんかいろんな外国語を勉強して、それでその文化を勉強することもできると思ったから、だからそのルータバーサを参加します。はい。以上、私の思うのは以上と申します。はい。
seperti Oke, itu. artinya di bawah ini ya Oke, teman-teman, oke, sahabat bahasa, mungkin oke. apa perlu kita translasikan? Jadi intinya mungkin tentang perkenalan kan Ki yang pasti? Benar Ya, banget, mungkin perkenalan diri ya dalam bahasa ada Jepang ya. ada nama, umur, dan Mhm. juga tadi ada sedikit identitas saya sebagai mahasiswa dan ada juga kenapa saya bergabung ke Duta Bahasa, seperti Oh, itu. oke, wow, komplit sekali, sangat lengkap Waduh. ya. Kalau dari Vika bagaimana nih, penampilan minat bakatnya itu seperti apa gitu mungkin? Kebetulan kemarin itu saya menampilkan, cover bahasa isyarat. Jadi membawakan lagunya Nadine Amiza, "Semua Oh, Aku Dirayakan" dengan bahasa isyarat. Karena memang, saya juga sudah cukup ya sebenarnya belum banyak sih, cuma belajar sedikit tentang bahasa isyarat. Karena menurut saya, bahasa isyarat juga menjadi salah satu bagian dari bahasa kan. Bahasa tidak hanya bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah atau bahasa asing. Dan bahasa isyarat yang menurut saya mungkin satu hal yang mungkin sahabat bahasa di rumah juga lupa kalau misalnya teman-teman tuli mereka juga memiliki bahasanya sendiri. Dan ini adalah fun fact, bahasa isyarat sama seperti bahasa daerah. Jadi setiap bahasa isyarat di daerah, di setiap provinsi itu punya perbedaan masing-masing. Mungkin sama seperti kita kayak dialeknya ya, dialek Melayu, dialek Jawa itu beda semuanya dan termasuk bahasa isyarat. Jadi kalau misalnya saya mungkin mempraktikkan ini basic perkenalan aja ya kayak, "Halo, halo teman-teman, perkenalkan nama saya," bisa nama seperti ini, bisa seperti ini, atau bisa seperti ini, "Nama saya FIKA. Saya belajar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Terima kasih." wow, luar biasa sekali nih Vika, sepertinya sudah sangat fasih ini ya Aduh, itu ya? masih Masih belajar, belajar, iya. tapi Karena sudah kelihatan ini ya iya, karena sama hasilnya. seperti bahasa Indonesia kan punya UKBI ya, Uji Kemahiran Bahasa Indonesia. Di bahasa isyarat mereka juga punya sertifikasi sendiri. Dan itu Oh, ada level 1, 2, 3. Kebetulan saya juga baru level 1 nih dari Pusbisindo, Pusat Bahasa Isyarat Indonesia. Jadi ya doakan mungkin kita bisa saling belajar ya, untuk bisa belajar lebih banyak tentang bahasa, tidak hanya bahasa yang verbal yang diucapkan melalui mulut ini. Jadi kita bisa melalui yang gerak yang lain kan bahasa isyarat itu. benar sekali. Baik, Vika dan Rizky. Nah itu suka duka dan gambaran kalian ya selama melaksanakan Santiaji kemarin. Nah ini sahabat bahasa mungkin mau mendengar juga nih menjelang terakhir atau mungkin dari awal mengikuti pemilihan duta bahasa. Sebenarnya kalian punya harapan atau bayangan tidak akan menjadi pemenang pertama duta bahasa? Tentu saja tidak. Ekspektasi, benar sekali. Karena, kebetulan, saya sama Rizky juga udah banyak ngobrol soal ini. Di antara kami berdua memang tidak ada yang berekspektasi menjadi pemenang. Benar Kenapa? sekali. Kenapa? Aduh, kenapa nih? Rizky dulu coba deh, gimana Ki? Oke. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi, pada saat saya mengikuti pemilihan duta bahasa itu memang tujuan utama saya ialah untuk belajar seperti itu. Karena saya ingin bisa seperti Bang Zidan yang mana beliau itu benar-benar bisa menggunakan bahasa Inggrisnya secara kontekstual dan juga lancar gitu. Dan juga ketika berada di situasi yang tepat, beliau juga bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga beliau itu sangat inspiratif terutama dalam keaktifannya di lingkungan organisasi maupun kampus itu sangatlah luar biasa sekali. Jadi memang saya ingin belajar aja sih terkait dengan kebahasaan seperti itu. Karena saya tahu ini merupakan wadah yang tepat bagi kita untuk belajar berbahasa dan juga tampil secara optimal seperti itu di depan publik gitu. Nah mungkin kalau dari Vika bagaimana nih? Memang benar sih, saya juga merasa menjadi duta bahasa khususnya melalui proses pemilihan kemarin, itu menjadi salah satu wadah bagi saya untuk belajar. Jadi sebenarnya saya tidak sama sekali memiliki ekspektasi tinggi karena saya lebih menikmati prosesnya saja bertemu dengan teman-teman finalis, bertemu dengan panitia, bertemu dengan dewan-dewan juri yang memang sudah sangat amat mumpuni di bidangnya. Jadi saya lebih banyak belajar tentang hal itu. Terutama karena latar belakang saya bukan dari bidang kebahasaan ya, bukan dari sastra, saya mahasiswa arkeologi berhubungan dengan sejarah dan benda mati ya. Jadi saya rasa ini menjadi satu hal yang baru bagi saya untuk terjun di dunia kebahasaan dan memang ini tetap menjadi wadah pembelajaran bagi saya terutama.
Benar sekali Vika. Jadi bagaimana perasaan kalian pada saat pengumuman pemenang ternyata nama kalian disebut? Shock sih. Cukup terkejut ya pada saat itu karena memang tidak ada ekspektasi sama sekali seperti yang dikatakan Vika sebelumnya. Kami datang ke sini benar-benar ingin belajar, benar-benar ingin menikmati prosesnya, bagaimana materi itu disampaikan, bagaimana cara kita mengaplikasikannya, bertemu dengan teman-teman, lalu juga Betul. terinspirasi dengan juri-juri yang latar belakangnya itu sungguh luar biasa Iya. sekali ya. Jadi memang sebenarnya waktu itu kita untuk menjadi 10 besar saja sudah sangat bersyukur ya Ki, kayak wah Benar gila banget. keren banget nih. Tapi ternyata bisa diamanahkan untuk menjadi pemenang satu, menurut kami itu menjadi salah satu hal di mana kami juga harus banyak belajar, apalagi bisa mewakili Kepulauan Riau, bisa merepresentasikan Duta Bahasa Kepri ini di tingkat nasional nanti. Benar sekali Vika. Untung saja untuk pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau sudah dilalui dan mendapat hasil terbaik ya. Tapi setelah itu ada beban yang menyambung, menambah. Jadi sebagai pemenang pertama di pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, kalian akan menjadi perwakilan Kepri di tingkat nasional nantinya. Nah, boleh disampaikan kepada sahabat bahasa persiapan yang sudah kalian lakukan untuk menjelang pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional nanti. Oke, jadi mungkin kita jelaskan dulu ya apa-apa saja nih yang dibutuhkan untuk Ya, kegiatan boleh Duta Ki. Bahasa Nasional ini. Nah, jadi untuk menuju ke tingkat nasional, terutama pada pemilihan Duta Bahasa, ada beberapa hal yang perlu disiapkan nih sahabat bahasa. Jadi yang pertama itu ialah yang pertama itu adalah program kerja yang akan nantinya dilaporkan di proposal Krida. Ya, Krida Bahasa ya Ki. Benar banget. Jadi namanya proposal Krida Bahasa dan itu benar-benar harus dirincikan mulai dari evaluasi kegiatannya seperti apa, latar belakangnya hingga sebagainya, seperti itu. Lalu yang kedua juga ada artikel kebahasaan yang benar-benar membahas terkait kebahasaan, apa-apa saja permasalahannya ataupun dari identitas dari suatu bahasa itu sendiri yang bisa teman-teman rincikan, yang bisa sahabat bahasa rincikan mulai dari katanya, kalimatnya dan sebagainya. Lalu ada konten kebahasaan juga serta ada minat bakat nih sahabat bahasa. Jadi 4 hal itulah yang perlu kita siapkan sebenarnya. Dan untuk persiapannya sendiri sebenarnya sudah cukup baik ya untuk sampai saat ini ya, Ya, yang Vika. penting udah ada progres ya sejauh ini untuk kita bawa nanti ke nasional dan sebenarnya di samping beberapa, kebutuhan yang tadi ya, beberapa hal yang harus kita bawa di nasional, yang menjadi pertimbangan dan penilaian di mereka juga salah satunya adalah teknik bicara publik, ya Iya kan Ki, benar banget. dan kemampuan berbahasa asing. Iya. Jadi sembari kita menyiapkan nih, kita membawa nih bekal-bekal seperti Krida Bahasa, artikel, konten, kita juga menyiapkan diri untuk dapat melatih ya teknik bicara publik itu tadi. Benar banget, we must prepare ourselves ya. Iya, of Learn a course. lot ya of course ya. Makanya tidak hanya hal-hal yang diwajibkan saja, tetapi untuk memaksimalkan performa kami memang kebutuhan-kebutuhan seperti teknik bicara publik, berbahasa asing, maupun juga nanti akan ada berbahasa Indonesia juga, itu juga sangat penting seperti itu. Jadi kita harus belajar banyak nih. Persiapan Duta Betul. Bahasa Nasional benar-benar mendorong kami untuk belajar banyak hal seperti itu. Kira-kira persiapannya sudah berapa persen? Berapa Hmm. persen ya Kia? Mungkin Sebenarnya karena ya. kami memprioritaskan beberapa hal terlebih dahulu, jadi, sistemnya bertahap ya. Jadi misal kami sekarang memprioritaskan krida dan penampilan minat bakat. Jadi untuk 2 hal itu mungkin di 50%, 60% ya. Ya bisa dibilang kisaran Iya, segitulah ya Vika, betul. benar banget. Tapi kalau misalnya untuk artikel ataupun konten kami memang masih, mematangkan ide ya, karena untuk eksekusinya kita juga memprioritaskan krida dan penampilan minat bakat ini dulu. Benar banget, karena memang presentasi, untuk penilaiannya, program kerja yang dilaporkan di proposal Krida itu memang cukup besar ya Betul. penilaiannya, jadi memang kami memfokuskannya ke situ terlebih dahulu, seperti itu sahabat bahasa.
Untuk persiapan tingkat nasional nanti, tadi kan sudah ada beberapa hal yang kalian persiapkan. Tapi mungkin yang menjadi perhatian juga, apa sih yang menurut kalian yang menjadi kekhasan Kepulauan Riau yang bisa yang menjadi kebanggaan kalian dan mungkin mau kalian tunjukkan juga di tingkat nasional tadi. Oke. Gimana Ki menurut kamu nih? Baik, nah sebenarnya kalau menurut dari saya pribadi, sepengetahuan saya memang Kepulauan Riau itu menjadi salah satu provinsi yang sangat unik. Mengapa demikian? Karena tidak hanya bentuk kepulauannya saja yang memang menjadi ciri khas, tetapi juga banyak sekali tempat wisata yang bisa dikunjungi. Salah satunya itu ada Pulau Penyengat, lalu juga ada Pantai Trikora dan juga Lagoy yang mana itu menjadi primadona bagi para wisatawan asing, baik itu lokal maupun, dari luar negeri, untuk bisa berkunjung, seperti itu. Tidak hanya itu, kita juga kaya akan sejarah. Kita memang merupakan salah satu, provinsi yang memang dari awal itu sudah, kaya akan budaya dan juga sejarahnya. Mulai dari pada masa Kerajaan Riau Lingga kita memiliki berbagai macam kita memiliki banyak sekali sastrawan yang menciptakan sastra-sastra yang luar biasa. Salah satunya itu adalah Gurindam 12 Ya seperti dari itu. Raja Ali Haji ya. Dari Raja Ali Haji, benar sekali. Dan juga ada beberapa sastra lama yang benar-benar kami pakai hingga sekarang. Salah satunya mungkin sahabat bahasa sudah familiar yakni pantun Oh seperti iya betul itu. sekali. Nah, pantun ini sebenarnya tidak, untuk aturannya itu tidak terlalu yang ketat banget atau bagaimana, karena tidak hanya bisa dibuat atau iya bisa dibuat dalam bahasa Melayu saja, tetapi juga bisa dibuat dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ingin mengkonstruksi pantun, maka kita bisa lebih fleksibel dalam membuatnya seperti itu. Jadi sahabat bahasa tidak perlu khawatir karena kalau misalkan memang tidak bisa berbahasa Melayu, kita bisa mengkonstruksikannya dengan bahasa lain seperti Ya, itu. jadi memang pantun itu mengikuti zaman juga ya. Memang untuk yang klasik, yang lama ada beberapa pakemnya ya. Cuma untuk sekarang supaya bisa lebih fleksibel dan bisa kita pakai dalam berbahasa dalam kehidupan sehari-hari ya, Ki. Benar banget. Betul betul. Kalau dari saya sendiri, saya ingin kami berdua dapat menjadi, wajah dari Kepulauan Riau. Jadi nanti sahabat bahasa mungkin tunggu saja di pemilihan Duta Bahasa Nasional karena nanti kami juga pasti akan memakai pakaian-pakaian yang menggambarkan ciri khasnya Kepulauan Riau ya. Entah itu dari budaya ataupun mungkin dari segi kekayaan alam, dari segi makanan. Karena itu menjadi salah satu hal yang kami juga masukkan di Krida Bahasa nanti, di Benar program sekali. kerja kami ya kan Ki? Benar sekali. Nah, sepertinya persiapannya sudah cukup matang ya untuk di tingkat nasional. Jadi kami harapkan juga Vika dan Rizky ini sukses nanti di pemilihan Amin Duta Amin, Bahasa amin, tingkat ya Rabbal nasional dan alamin. bisa mendapatkan hasil yang terbaik nantinya gitu. Ya, boleh juga cerita kepada sahabat bahasa apa sih yang kalian rasakan sebelum dan sesudah menjadi duta bahasa? Ada perbedaan tidak? Waduh. Mungkin mulai dari mana dulu nih? Bebas bebas, Bebas siapa boleh ya, dulu nih? mungkin dari saya terlebih dahulu Oke ya. boleh. Nah, mungkin kalau dari saya ada beberapa perbedaan yang saya rasakan setelah saya mengikuti pemilihan duta bahasa. Ada 2. Yang pertama itu mulai dari berkomunikasi. Karena seperti yang saya elaborasikan sebelumnya bahwasanya pada saat itu sebelum pemilihan duta bahasa, saya mempunyai, persepsi untuk menggunakan bahasa Inggris di segala macam aspek kehidupan seperti itu. Jadi everything gitu ya tuh, mulai keluar Ya kebiasaannya kadang jadi kan. agak-agak anak Jaksel Iya, ya Rizky agak-agak anak ternyata Jaksel dulu sebelum awalnya, menjadi bener duta bahasa ini ya. benar sekali. Betul. Bahkan, saking benar-benar mempertahankan persepsi tersebut, saya, mencampurkan gitu bahasa Indonesia dan juga bahasa asing karena memang,
saya tidak ingin melupakan kosakata-kosakata yang sudah saya pelajari di kelas sehingga pada saat, kehidupan sehari-hari saya menggunakan kosakata tersebut dan menyelipkannya di, percakapan sehari-hari dan itu menurut saya kurang baik ya, itu yang pertama. Jadi saya sudah bisa setidaknya, menggunakan bahasa itu secara kontekstual. Lalu yang kedua ialah penampilan sih sebenarnya. Karena Betul. mungkin, pada saat sebelum pemilihan duta bahasa, saya ini merupakan tipikal orang yang cukup selekeh ya bisa dibilang ya, maksudnya tidak terlalu memperhatikan penampilan seperti itu. Jadi kalau misalkan saya ingin ketika saya berada di sebuah percakapan seperti itu, saya cenderung, bungkuk dalam menyimak suatu hal seperti itu. Kalau misalkan ada teman berbicara, saya benar-benar melihat itu kayak seperti ini gitu. Kayak Ah, benar-benar iya. merhatikannya sambil membungkuk gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita tampil di depan publik memang itu tidak enak untuk dipandang ya seperti itu. Oleh karena itu saya banyak sekali belajar di pemilihan duta bahasa ini untuk cara, memperbaiki postur dan juga untuk, bisa meningkatkan citra diri sih seperti itu. Iya, betul. Dan mungkin jadinya lebih terdorong untuk menghargai dan mencintai diri sendiri ya, Ki, ya, Benar self love sekali. itu tadi. Jadi tidak hanya kami berpenampilan untuk bisa mengesankan orang, tapi juga mengesankan diri sendiri ya. Jadi Benar kayak sekali. ketika kami melihat, oh udah rapi nih, udah cakep nih, jadi kayak ada rasa puas dan rasa senang tersendiri ya. Apalagi sekarang kita sudah ditekankan untuk bisa menjadi role model kan, bisa menjadi karena sejatinya memang duta bahasa kan mitra dari kantor bahasa ya. Benar Jadi kami sekali. juga mendukung nih program-program dari kantor bahasa. Jadi tentu saja dilihat dong, bagaimana kami berpenampilan dan berperilaku di masyarakat umum. Benar sekali. Karena memang kita menjadi representatif ya Yes, dari itu Kepulauan tadi. Riau juga dan juga dari cara kita berbahasa, dari cara kita berkomunikasi itu benar-benar diperhatikan. Jadi ya banyak belajar ya seperti itu Iya, supaya betul nantinya sekali. kesalahannya itu bisa diminimalisir. Seperti itu, sahabat bahasa. Baik. Nah, ini menjelang akhir dari senior kita episode kali ini. Boleh dong sebagai duta bahasa Provinsi Kepulauan Riau, kalian berbagi pesan-pesan untuk generasi muda, khususnya di Kepulauan Riau terkait dengan bahasa. Oke, mungkin dari Ika terlebih dahulu. Sebenarnya kalau dari saya nggak terlalu banyak ya, Waduh, karena balik lagi, jadi di Badan Bahasa kita punya slogan sendiri ya Ki, oh Trigatra Bangun Bahasa. benar Gimana sekali. Ki, Trigatra Bangun Bahasa? Utamakan Utamakan bahasa bahasa Indonesia, Indonesia, lestarikan lestarikan bahasa bahasa daerah, kuasai kuasai bahasa bahasa asing. asing, Ya, benar jadi banget. pada hakikatnya walaupun memang kita dianjurkan, kita dipaksa secara nggak langsung untuk bisa menguasai bahasa asing, tapi janganlah lupakan bahasa Indonesia atau sahabat bahasa di rumah. Karena bahasa Indonesia ini juga kemarin tahun 2023 ya sudah disahkan menjadi salah satu bahasa yang diresmikan dalam sidang UNESCO. Jadi sekarang sudah resmi tuh dipakai dalam sidang umum UNESCO. Jadi Oh, apa salahnya kalau misalnya kita dapat memiliki rasa kebanggaan untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, tentu saja yang baik dan benar sesuai konteks ya. benar sekali. Karena bahasa kita ini sudah berada di kancah internasional. Jadi banyak sekali masyarakat dari luar yang juga mempelajari bahasa Indonesia, teman-teman. Jangan sampai kita memperburuk citra kita di mata masyarakat asing dengan menggunakan bahasa yang campur aduk seperti itu. Padahal bahasa Betul. kita juga udah dipelajari nih sama masyarakat asing seperti Iya itu. loh, bahkan di beberapa negara juga bahasa Indonesia menjadi salah satu mata kuliah ya. Nah, benar Iya, sekali itu. betul. Nah, kalau dari Vika seperti itu. Nah, kalau dari saya, menurut saya saat ini di era digitalisasi saat ini, masyarakat Indonesia khususnya anak muda itu sangat dimudahkan dalam belajar berbagai hal. Tadi seperti yang saya jelaskan di pemilihan duta bahasa, kami banyak belajar terkait dengan bicara publik, bahasa, bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa daerah, ataupun kebudayaan, itu kami pelajari semua. Namun tidak menutup kemungkinan sahabat bahasa juga bisa belajar dari rumah seperti itu. Karena memang teknologi yang ada di dunia saat ini sudah memfasilitasi itu. Jadi teman-teman untuk aksesnya itu sangat mudah sekali.
teman-teman bisa belajar bahasa asing dari wadah-wadah yang ada, wadah-wadah daring yang ada seperti YouTube ataupun Instagram. Teman-teman bisa explore, teman-teman bisa eh, menjelajahi sendiri ya materi-materi yang ada di sana seperti itu. Jadi pesan saya ialah jangan cepat menyerah, manfaatkan digitalisasi yang ada untuk meningkatkan kapasitas dari sahabat bahasa seperti itu. Nah, jadi menjadi bagian dari penjenamaan diri ya, personal branding ya. Kan Benar sekarang sekali. Gen Z apalagi ya, itu sangat-sangat mengedepankan, oke kita harus personal branding nih, harus penjenamaan diri di media sosial terutama. Benar, semakin kita punya personal branding, maka kita semakin belajar banyak hal. Ketika kita belajar banyak hal, otomatis kita bisa jadi tahu banyak hal. Ketika kita udah tahu banyak hal, otomatis kita bisa menjadi pembelajar seumur hidup Wah, atau oke. lifelong learner Wah, seperti gila itu. sih, lifelong learner ya, pembelajar seumur hidup. Benar sekali. Begitu. Luar biasa. Terima kasih atas saran dari Vika dan Rizky, Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, dan semoga sukses nanti di ajang pemilihan Amin. Duta Bahasa Amin. tingkat nasional. Baik, karena kita sudah sampai di penghujung acara kita, Siniar Kita dan Bahasa, boleh dong ditutup siniar kita dengan kalian menyapa sahabat bahasa, menyapa juga mungkin teman-teman yang mengikuti Satyaji kemarin sambil meminta support dan dukungan mereka untuk kalian mengikuti pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional. Aduh, sorry, ini terlalu bersemangat ya. Jadi untuk sahabat bahasa di rumah, teman-teman finalis Duta Bahasa kemarin, halo teman-teman sahabat bahasa. Kami, saya Vika dan Rizky, kami juga mohon dukungannya, terutama mungkin dukungan moral ya, untuk kami nantinya maju di pemilihan Duta Bahasa Nasional. Karena sejatinya kami berdua tidak hanya membawa nama dari diri kami masing-masing, tidak hanya membawa nama dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, tapi kami juga membawa nama dari seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang akan kami bawa nantinya di tingkat nasional. Benar sekali. Jadi kepada sahabat bahasa semuanya, mohon dukungannya ya untuk kami bisa melaju ke kancah nasional nantinya. Betul. Oke, baik mungkin sekian dari episode Siniar Kita dan Bahasa pada hari ini. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat bahasa semua. Iya, dan nantikan kembali siniar kita bahasa selanjutnya. Dadah. Dadah.